Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast SMP UAH ke-5. Nah, di sini kita akan membahas materi spesial nih tentang Korea Selatan. Di sini kita udah ada dua teman kita yang K-popers abis nih. Kenalan yuk. Kenalan. Hai semuanya, kenalin nama aku Evelyn dari kelas 8 Hawa. Halo semuanya, kenalin nih, aku Vira dari kelas 8 Maryam. Iya, keren. Kalian udah understand K-pop berapa lama nih? Kamu? Berapa ya? Kurang lebih sih baru 1 tahun sih kayaknya. Iya. Kamu tuh pertama kali understand dari apa? Dari Heart to Heart, Carmen sih terutama. Aku tuh udah dari zaman 2016. Dulu tuh aku suka Big Bang. Terus akhirnya ke Blackpink karena mereka tuh satu agensi kan. Jadi kayak wah, cocok nih kakak adik. Itu sayangnya ada Big Bang-nya ada satu ex-member yang ini kena kasus, nanti kita bahas. Kalian tahu nggak sih warga Indonesia yang masuk ke industri Korea Selatan? Wah, aku tahu. Yang aku kenal tuh awalnya Dita, karena dia masuk Fine Entertainment, tapi sekarang tuh udah udah putus kontrak soalnya nggak comeback. Terus Ada Carmen, Kim, sama Zayan. Zayan. Ada lagi Cleo dari I Met You ya. Terus siapa lagi? Yang bukan. Ya pokoknya aku tahu dan Evelyn tahu cuman itu sih. Apalagi Carmen keren banget. Aku mau kayak dia. Vokalnya sih bagus. Tapi Kim lebih bagus. Iya Bagus semua. Kalian tahu nggak sih kasus Sugri dan Beningsan? Oh, Sugri Big Bang. Iya, yang tadi aku sebutin itu booming banget 2019 ya nggak sih? Iya. Beningsan karena itu kan ada kasus narkoba, terus kasus seksual apa sih namanya, pelecehan seksual juga. Iya. Untung bukan biasku loh, kalau biasku dulu biasku tuh Jigli. Kamu tahu gak? Kurang tahu ya? Kurang tahu sih. Baru stand, gak apa-apa. Sama aku dengar nih ada kasus bullying di kalangan idol, itu apa ya? Kim Garam, Les Raffin, sama Sujin X Idol. Dulu namanya J Idol tapi sekarang Idol karena mungkin selepasnya Sujin pergi ya. Itu dulu kalau Sujin aku kurang tahu, tapi kalau Kim Garam aku tahu. Itu yang aku tahu, Kim Garam tuh dulu dia kan masuk di Les Raffin, baru 1 minggu tuh dia kena kasus bullying. Iya. Terus yang Kim Garam itu kalau nggak salah ya, dia itu bullyingnya tuh terhadap member. Tapi padahal enggak. Sekarang katanya mau comeback sih. Aduh banget ini. Jadi pas dia selesai atau keluar dari Les Raffin tuh ternyata malah dia nggak bersalah. Aneh nggak sih? Iya. Oh itu Hyunjin Stray Kids, tapi itu aku cuma dengar. Aku kurang tahu pasti gimana karena aku juga nggak begitu ngebiasin Hyunjin ataupun Stray Kids-nya sendiri. Kalau yang tentang kasus manipulatif voting proses 101 itu kayak gimana ya? Itu Wonyang. Itu siapa? Jin Ive. Oh iya. Sama Wonyang itu kan tadinya kan member IZ*ONE kan? Iya. Nah, kalau produce 101 mungkin bahasnya kan bacanya gitu kayak bacanya apa? Susah pakai bahasa Inggris. Nah, dulu tuh aku kurang tahu untuk kasus manipulatifnya. Apa yang tadi produce 101. Tapi aku taunya tentang kalau Wonyang sama Eugene Ive
itu tuh mereka dulu di produce One Jerman. Itu tuh dulu survival show, ya, iya kan? Dulu tuh itu aku tahu karena dulu aku ngefans banget sampai sekarang. Iya sih, ini Cantik banget, gila visualnya tuh lo bro. Nah itu yang aku tahu dan Evelyn tahu. Ini dengar-dengar ada skandal Pak Yeonjun dan narkoba, itu apa ya? Yeonjun dari di X Iya. Tomorrow X Together. Iya. Kalau yang Yeonjun itu kasus narkoba. Itu kan rumornya dia tuh kena kasus narkoba itu. Cuma itu aku belum tahu pasti karena aku nggak ngulik sampai situ. Jadi sebenarnya aku kurang tahu untuk yang TXT ya, karena aku nggak ngestan mereka gitu. Gitu ya. Kalau Mbak Evelyn, gimana? Kurang tahu, aku kurang tahu sih. Aku juga nggak konsisten. ini kasus-kasusnya banyak banget ya. Sayang, tapi tetep dong happy-nya tuh mereka ada ya guys. Happy mereka tuh disiplin banget sih. Ngomong-ngomong tentang kayak Apa? ngomong tentang drama nih. Aku belum nonton. Apa tuh? Aku tahu Sebutin. Pyramid Game, itu tuh seru banget. Pyramid Game yang kakaknya Wenyang itu yang jadi pemeran utama. Namanya Jangda. Kan itu Wenyang. Jangda. Terus Gue sering denger sih. Pyramid Game nonton nggak? Habis pulang sekarang mau nonton? Iya. Wih, ayo guys. Terus itu Pyramid Game, Beach, X Rich, terus habis itu dari apa tuh namanya All of Death. Aku kurang tahu ininya apa sih namanya judulnya, tapi aku tahu dramanya, nonton juga. Kenapa sih K-drama selalu berhasil bikin penonton baper? Bahkan episode pertamanya ngalir. Bahkan episode pertamanya juga kayak langsung ya, karena itu mereka mengalir gitu loh. Maksudnya tuh emosionalnya dapet, relate-nya dapet biasa. Kamu Iya. nonton nggak? Kamu nonton K-drama nggak? Nonton sih. Nonton apa? Nonton. Hantu besar? Nonton. Ih, seru banget kan sih itu, kejar-kejarannya dapet. Apalagi yang ibu yang itu apa sih namanya, yang pas kejar-kejaran di kereta. Wah gila, itu dapet banget. Terus sedih juga sih itu, maksudnya emosionalnya dapet, relate-nya juga dapet. Menurut kalian ya, scene yang paling buat berpengaruh atau bikin shock tapi tetap masuk akal gitu, shock yang di luar akal, boleh nggak? Boleh. Ada yang di Pyramid Game yang pas Harin alias Jangda. Ini misalnya tangan temennya itu yang dibully ya, ini rokok nih udah dinyalain terus ditaruh di tangannya. Gila itu sakitnya. Pas apa sih, bunuh-bunuhan juga. Kamu pasti nontonnya dia Clash of Champions. Orang kita. Menurut kalian K-drama mana yang paling relate ke diri kalian? Paling bisa masuk. Kamu apa? Kalau aku ya, Aku ada
kita bikin lagi karena itu yang paling aku suka dari aku rewatch sampai sekarang. Itu tentang bullying kan. Itu tuh aku, aduh cerita ya. Ini aku dulu pernah dibully kan. Nah itu tuh relate banget, maksudnya kayak sakit hatinya dapat gitu loh. Kayak aku suka rewatch terus. Oke, nggak apa-apa. Itu belum ada ya. Iya, soalnya dia nanti gue cepat drama. Kalau yang udah kamu lihat lah, kalian pernah lihat, apakah semua K-drama punya ending yang sama, happy ending atau beda-beda gitu? Ending gantung. Waduh, ending gantung. Biasanya sih kayak gitu. Nah, paling nyebelin itu tuh ending apa sih? Gantung. Ya pokoknya itulah. Tapi happy ending Lebih seru sih. yang itu, kamu tahu My Demon nggak ya? Enggak, belum. Itu yang songkang, cowokku dari sana. Oh. Iya, yang songkang. Iya, My Demon itu happy end. Sumpah seru banget. Moga-moga di season 2-nya si Songkang sama Dodohi punya anak. Iya, punya anak. Iya. Terus anak aku bunuh. Kalau kamu tuh udah lihat K-drama dari kapan sih? Aku sih awal mulai 2020 pertengahan itu aku nonton. Kalau menurutmu K-drama yang dulu sama yang sekarang tuh beda nggak? Beda banget. Bedanya tentang karakternya juga. Karakternya makin evaluasi, makin bagus. Cuman ya, tapi ada cuman ada tapi. Karakter atau sutradaranya tuh makin agak kurang adil. Gimana dia tuh yang tadinya misalnya Evelyn di satu serial drama itu tadinya dia jadi pemeran utama, dia digeser jadi pemeran cadangan ataupun pemeran yang membantu dan sampingan doang. Kayak padahal harusnya kan dia pemeran utama. Iya. Itu yang aku nggak suka sih. Yang menurut kalian artis atau aktor yang paling sukses bikin drama paling bagus lah di drama? Ko Yunjong. Apa? Iya. Apa tuh, sebutin satu drama. Aduh. Aku lupa judulnya. Tapi kamu sering lihat ya? Iya, lihat, nonton dong, kan seru. Cuman kalau nggak salah Go Yunjung. Aduh, Sebenarnya sih. iya. Maksudnya aku tuh udah lupa namanya, tapi aku hafal mukanya. Nggak tahu ngeblank aja. Mungkin dilihat kalian aku jadi malu guys. Ya itu sih, itu gila actingnya. Oh ya, ada juga cowok, cuman aku nggak tahu dia main Squid Game. Main di film Squid Game, cuman aku lupa aja mukanya. Kok lupa mukanya? Namanya? Ya. Kenapa sih menurut kalian si K-drama itu bisa jadi terkenal, bisa glowing? Tuh. Pemainnya cantik, ganteng banget. Cantik banget. Apalagi so aku Songkang. Aduh. Ini nih tentang semua yang ada di Korea Selatan. Menurut kalian apa sih bahayanya yang ada di sana? Dari kamu dulu. Bahayanya. Terus kamu. Bahayanya ini sih, jadi kecanduan karena terlalu relate kan. Terus bahayanya juga jadi, misalnya yang 18 plus kita tonton kan nggak boleh, apalagi yang romance, aduh bahaya.
Jangan nonton Nevertheless guys. No. Ada songkangnya soalnya. Nggak boleh. No. Dan kenapa sih tingkat bunuh diri di Korea Selatan tinggi gitu? Ya. Stres Mungkin karena stres kerja biasanya. Percintaan. Iya sih, bisa juga percintaan. Atau karena pembelian juga bisa. Pembelian ya? Iya, pembelian bisa. Iya kan, kamu udah ngomong tadi. Iya pembelian. Terus sadis. Industri K-pop tuh juga berbahaya nggak sih di para idolnya? Aku ya, aku juga. Yang pertama lumayan bahaya kalau misalnya itu agensi kecil. Kalau agensi kecil itu si idolnya itu dipaksa diet, nggak semua tapi ini oknum, dipaksa diet berlebih, kerja lebih keras 60 jam per minggu itu bisa banget. Terus mereka juga namanya misalnya ya, kamu CEO-nya, terus kamu idolnya, itu CEO-nya tuh macarin idolnya sendiri. Itu biasanya agensi kecil. Kalau agensi besar tuh paling diet berlebih, terus habis itu ada kerja yang terlalu berat, dance-nya kan para trainee-nya juga kerja keras banget buat itu. Iya sih, itu aja dari aku. Dan kamu? Apa ya? Hanya sudah Disatukan semua ya. Ya, Evelyn. Apa sih dampak standar kecantikan di Korea terhadap generasi muda? Dampaknya sih negatif banget. Termasuk aku juga enggak. Kulit harus putih, Iya. itu terpenting. Terus kita harus putih, harus kulit putih, bla bla bla. Itu tuh udah negatif banget sih. Lagi Hidung mancung. Hidung mancung. Ya. Hidung mancung. Itu juga operasi kan. Kita juga dosa dong sebagai muslimah. Tolong. Sebagai muslimah kita juga dosa gitu. Muslim. yang mata Gede. berat namanya ya mata besar. Operasi. Harus operasi juga. Iya. Badan kurus kering. Terus ada lagi bibir yang plump. Iya. Plump Ya, itu bisa vitamin tapi juga bisa lip balm. Cuman kalau itu kan bibir besar juga kan. Iya. Itu bibir besar udah bahaya sih. Karena kita harus filler. Udah ayo lanjut. Ayo versi. Gak apa-apa. Apa sih terlalu apa? Kenapa saya berbullying di Korea bisa begitu ekstrim sih? Bahkan sampai menyebabkan kematian. Meninggalnya mungkin karena budayanya juga banyak ateisnya. Kristennya juga jual. Banyak yang apa sih namanya? Yang raja apa? Oh iya, sekte. Ah ya, itu sekte. Gedean kan. Iya, banyak sekte Iya, sesat. banyak sih yang ngajak nggak bisa. Apakah drama Korea mengakibatkan dampak negatif ke idol ataupun penontonnya? Idol Korea? Maksudnya? Maksudnya ulang. Apa? Drama Korea. Kalau misalnya idol di bawah umur Iya. atau Nevertheless, Aduh, itu jangan jangan. ya itu bahaya. Bahaya. Ini aku nggak nonton Nevertheless ya, aku cuman tahu. Nggak awas ya kalian. Bahaya sih untuk idol di bawah umur, dan banyak ya idol di bawah umur. Terus keluarganya juga kalau nontonnya sembarangan ya, terus ngikutin apa yang ada di dalam apa sih K-drama itu yang bahaya banget.
Iya sih. Bagaimana dampak budaya kompetisi di sekolah Korea terhadap anak-anak dan remaja yang ada di dalamnya yang masuk ke sekolah anak maksudnya kayak apa standarnya atau gimana? Standar kompetisi. Bukan. Gue standar motor. Standar kayak standar kecantikan iya gitu. Bahaya nggak buat keluarganya? Bahaya banget. Karena mereka kan ngikutin idol mereka. Tapi ya kalau mau juga nggak apa-apa, terserah. Dosa-dosa kalian. Asal jangan berlebihan ya. Terus kayak aduh. enggak please maaf. Aduh takut. Itu ngomong-ngomong kan di Korea itu banyak yang itu apa wajib militer atau apa gitu. Cowokku kemarin habis Eh, wajib gimana militer baru ada yang masuk Cak Nbu tau gak? Dia iya beauty ikut kayak drama dia Cak Nbu dari pemeran utama namanya Suho di True Beauty tadi itu kayak drama yang pertama kali aku. Nah, Cak Nbu kemarin itu ikut militer, wajib militer. Jadi idol maupun warga sipil biasa ikut wajib militer. Kenapa? Ya kan. Tanya pemerintahnya. Kalian tahu nggak sejak kapan atau dari kapan mengapa gitu diwajibkan militer di Korea Selatan? Dulu yang aku tahu kan mereka kan konflik sama negara sebelahnya mereka. Itu kan. Hei, Korut. Ini aku punya banyak warga yang bisa megang senjata. Itu mungkin kayak gitu kali ya POV-nya Korea Selatan. Nggak tahu juga. Siapa aja sih yang idol yang udah kena Macam ini. iya dan sejak banyak sih banyak Gimana sejak umur coba? kapan nih? Gitu sejak umur kapan? Aduh, kalau umur aku kurang tahu. Kayaknya udah 20-an nggak sih? 20-an ke Iya sih. atas. Pokoknya yang penting udah legal. Taehyung BTS, Jimin Jungkook BTS. Iya. Cowokku itu kemarin Taehyung alias V. V. Makanya aku suka gini. Kirain V untuk Vira. Iya juga. Terus H untuk Hisun. Kenapa idol K-pop kayak BTS atau EXO itu tetap kena wajib militer gitu? Nah, dan mereka udah legal. Ya. Terus mereka pria apa tuh? Laki-laki kan mereka laki. Apa aja sih tantangan yang dihadapi para idol selama masuk militer, wajib militer? Militer ya? Kayak misal Anaknya Pak Dedi. Aduh. Kayak bisa kayak kena apa penyakit atau bisa Aku pernah dengar. Maaf ya aku potongnya. Jadi ada cowok, dia tuh padahal terserap di hutan tapi gak ditolong. Terus sengaja biar dia tahu nggak bisa bertahan dia apa enggak. Jadi ya udah. terus gimana sih? Maksudnya gimana ujungnya? Mati. Ini nggak masuk. Kasian sih. Iya. Padahal itu helikopter lagi bukan helikopter, sorry. Drone itu lagi, ini kan misalnya tempat hutannya. Dia tuh bener-bener ngelilingin ini buat ngecek ini masih hidup ke orangnya. Gitu. Nggak mikir gak sih? Sekarang sebelum sekarang ditolongin gitu. Iya. Terus kan ditolongin yang berkeluarganya juga ini. Siapa tahu dia punya anak. Itu tuh kan di sebelahnya Korea mana Korea Utara Selatan dulu lebih besar. Oh iya deng. Sebelahnya Korea Selatan kan ada Korea Utara. Nah itu tuh kayak ada konflik atau perang gitu. Ada sesuatu klik ada sih kalau Apa tuh? Dulu
Korea kok jadi jadi dulu Korea Selatan itu kan diambil, yang aku tahu Korea Selatan itu diambil sama Amerika. Kalau Korea Utara kalau nggak salah itu diambil sama Rusia atau Cina ya, nggak tahu. Dan itu mereka berdua tuh dipisahin. Sebenarnya mereka itu wilayahnya emang udah dipisahin dari lama, emang dari dunia atau emang gimana nggak tahu. Udah dipisahin, malah tambah diperjelas dipisah itu sama Amerika. Mau nguasain. Aslinya tadinya Amerika tuh udah nguasain setengah Korea, cuman diambil alih dan udah. Jadi di Korea Utara itu kayak lebih ketat atau gimana gitu? Sepertinya begitu. Korea Utara kurang tahu, tapi sama. Apa sih dampak budaya militer terhadap masyarakat Korea Selatan secara umum? Gimana? Jadi dampak budaya militer terhadap Kebiasaan. kayak bisa kayak untuk misal membentuk kedisiplinan negara sana atau bagaimana? Biar kalau perang mereka udah siap. Ya. Gimana sih Korea Selatan bisa menjaga wajib militernya dari dulu sampai sekarang masih ada gitu ya, masih wajib diterapkan. Mungkin udah ketentuan dasar, undang-undang dasar udah Mungkin sih. orang tahu aku cuma tahu industri hiburan. Mau bahas tentang grup K-pop gak? Mau dong. Mau dong. Ya, apa tuh? Heart to Heart. Mau grup apa? Heart to Heart and Hypen, Baby Monster. Yang kalian dong? Heart to Heart sih? Heart to Heart. Nah, kamu sudah. Ya. Heart to Heart itu dia debut tanggal berapa? Februari? Pokoknya dia debut 2025 ini, jadi baru-baru. Baru sih, matang. baru. Belum matang. Lo baru nyemplung. Baru nyemplung ya. Kalau kata Blackpink, lu baru nyebur, gua udah kering. Ini Blackpink ini Heart to Heart. Jadi Heart to Heart ini baru nyemplung. Nah, Heart to Heart ini itu ada personil dari Indonesia, yaitu Carmen. Kamu tahu Carmen? Bisa asal gitu. Tahu. Carmen itu dari Teman itu berasal dari Bali, Indonesia. Carmen itu ini nggak sih dia dulu ada audisinya diem-diem. Terus Carmen sekarang deket sama siapa kamu tahu? Aduh, kurang tahu ini. Tapi kamu selain Carmen nggak stand siapa? Ian sih. Sama. Ian Sofian. Ian Sofian. Aku mirip. Katanya aku mirip Carmen. Emang ya? Iya. Kalian tahu nggak sih yang termuda atau tertua di Yang grup K-pop? kedua aku tahu. Apa sih deh? Ian. Ya. Ian. Yeon. 2010 kalau nggak salah ya. Tapi Ian 2009. Woi. Gila itu muda-muda banget sih. Membernya tuh ada berapa sih di kartuan keseluruhan member? Apa ya? 8 member ya. Banyak. Baby Monster aja tuh. Bahas. Baby Monster. Mungkin cuma 4. Baby Monster. Ya. Tentang Baby Monster ya, kalian tahu sesuatu gitu kayak debutnya kapan gitu? Ya boleh.
Baby Monster tuh 2024 debutnya, tapi aku nggak tahu pastinya. Terus dia itu Better Up, bukan. Kalau Better Up itu cuma 6 orang karena yang satu personilnya lagi alias Ahyun itu lagi apa namanya? Lagi hiatus. Jadi itu hiatus, hilang tanpa status. Ada alias hilang. Nah, si Ahyun ini lagi hiatus dan mereka debut berenam. Tapi untuk debut resminya mereka bertujuh di lagu Shish. Shish. Ya gitu. Terus ya Biasko Ahyun. Yang biasa siapa? Asa. Siapa sih? Asa. Dari Jepang ya? Dari Korea. Ada sesuatu lagi yang kayak kamu ketahui dulu itu atau nggak K-pop ya? Ya, Nah, Hyper boleh gak? Boleh. Aku mesti dari 2021. Nah, kalau yang Baby Monster itu aku dari awal debut, berarti 2024. Terus kalau misalnya Heart to Hearts, aku dari 2025. Kamu? Ya sama dong. Salah ya. Pas hot debut nih, langsung instan ini. Aku suka Hisun, cowokku. Tunjukkan fotonya. Nah, ini. Ya. Tara, ini cowok aku. Ganteng kan? Ya, ini cowok aku. Namanya Hisung and Hyper. Nah, Hisung ini itu member tertua, tapi dia bukan leader. Yang leader Heartstone itu Jiwoo kan? Kayaknya ya. Jiwoo. Kalau leader Hyper itu Jongwon. Iya. Terus cowok. Nah, karena podcast kita udah selesai, kita mau penutupan nih kan, teman-teman. Sumpah pada dikat dia ini. Oke. Dan penutupan karena udah capek. Udah selesai. Ya, udah capek. udah nggak tahu mau masak. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. See you next time guys, kalau misalnya kita podcast lagi. Ya. Oke.